Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya semuanya. Amin. Balik lagi nih sama gua Okta dan gue Ira. Di mana? Cara kita apa? Obsesi. Obrolan seru setiap Senin bareng gua Okta sama Ira. Ya gimana ya? Kira kita naik juga nih obrolan kedua kita nih. Kan kemarin obrolan pertama tuh emang nggak ada ini sih, nggak ada visualisasi kita kayak gini ya kan, hanya sebatas kita audio doang. Itu lebih ke perkenalan sih intinya ya kan, kenapa kita ngebentuk obsesi ya kan, tujuannya apa obsesi itu ya kan. Nah di obrolan kedua ini seperti dari teman-teman semua yang waktu itu ngasih saran ke Ira lewat Instagram, pembahasan tentang nikah ya kan. Tapi sebelumnya gimana ya, gue pengen loh, lu sama nggak nih pemikirannya kayak gue? Kita nih tahun 2020 ini nih udah mau setahun, kita udah hidup bebarengan setiap hari bareng pandemi si corona ya kan. Tapi menurut gue pernikahan itu grafiknya, acara pernikahan, grafiknya itu nggak tahu ya, kalau gue ngeliatnya tuh dari lingkungan sekitar gue ya sama aja sama sebelumnya atau mungkin lebih meningkat, jadi nggak ada grafiknya, nggak turun gitu. Intinya walaupun lagi pandemi kayak gini nggak menurun. Iya gitu, jadi tetap ada aja gitu. Cuman mungkin bedanya orang jadi kayak susah, jadi nggak bikin acara resepsi gitu. Acara resepsi itu nggak ada, jadi yang kayak lebih ya udahlah syukuran antar keluarga, atau mungkin ada juga yang hanya ke KUA doang ya kan. Tapi ini kan sekarang nih PSBB udah direnggangin ya kan, udah berapa minggu lah direnggangin kan. Nah ini udah mulai nih pemerintah udah ya memperbolehkan kita lah bikin acara resepsi aja. Tapi tetap ada batasannya, undangnya itu nggak bisa kayak orang-orang luar sana yang 1.000 undangan, 3.000 undangan ya kan. Paling undangnya cuma 30, 40 ya kan. Kayaknya gue juga kalau seandainya ntar nikah ngambil juga lah kayak gitu. 10 kali gue kalau ntar nikah ya kan. Irit aja guys, irit ya kan. Nah soal nikah nih ya kan, banyak banget nih orang-orang yang mungkin orang-orang nanya ini, yang nanya seperti ini banyak ya. Gue juga pengen nanya sih sebetulnya, nanya diskusi nih sama lo nih. Menurut lo nikah itu kemauan atas diri lo sendiri atau memang tuntutan dari keluarga? Seperti ya contohnya keluarga tuh maksudnya ya bokap nyokap lo gitu. Menurut lo gimana? Dari gue sendiri lah. Dari lo sendiri. Kalau gue ya. Iya, makanya gue nanya menurut lo ya kan. Ini kan mungkin pada pengen tahu ya kan, pandangan-pandangan. Emang kalau lo tuh nggak dari diri lo sendiri pengen nikah? Dari diri gue sendiri. Kalau keluarga gue mah slow abis anjir, nggak ada yang kayak gimana, maksudnya nggak ada yang lu udah umur segini kapan mau nikah sih ya kan. Cuman kalau lebih nyantai aja gitu ya kan, nggak juga sih, bahkan nggak ada obrolan nanya ke gue soal kayak gitu, karena gue juga orangnya ya nyantai aja gitu ya kan. Iya mungkin bukan berarti gue nggak pengen merit sih, pengen merit, cuman yang belum apa kali ya, mungkin belum dapet jodohnya ya kan. Ya udahlah, kalau dulu tuh memang gue tuh yang kayak tertekan kali ya. Tertekannya tuh karena aduh teman-teman gue, mungkin bukan teman-teman gue sih, kalau teman-teman gue masih banyak juga yang belum merit. Jadi kayak adik kelas gue ya kan, adik kelas gue kok udah pada merit, ada yang udah baru lulus sudah merit ya kan, ada yang masih kuliah udah merit ya kan. Jadi kayak sedangkan gue belum lagi. Tapi makin kesini akhirnya gue yang kayak ya udahlah santai aja lah, yang namanya jodoh kita nggak tahu ya kan. Gue nggak mau karena pusing kalau ngomongin soal nikah. Berarti kalau lu tuh waktu itu lebih ke pressure gara-gara orang-orang di sekitar lo tuh udah nikah. Iya benar, tapi orang-orang sekitar gue itu maksud gue tuh yang di bawah gue ya. Kalau yang seumuran sama gue nih, segenerasi gue nih masih banyak yang belum. Nah, kalau gue tanya malah ya belum, nanti aja, ada 50 kali baru pengen nikah kali, masih nyantai-nyantai banget. Kalau gue waktu itu pernah tuh di masa-masa muda tuh kayak pengen banget nikah.
Ya karena gue capek aja gitu loh, kayak pacaran kalau pacaran kan nggak jelas gitu kan, kayak bisa putus, udah sayang nih bisa putus gitu. tapi jangan salah, orang nikah juga bisa dibilang nggak Iya jelas, tapi kan udah nikah cerai ya kan? tapi kan saat itu gue berpikir ketika udah lo mau nikah berarti ada satu ikatan formal kan, beda halnya sama ketika lo pacaran. Mungkin pacaran itu adalah ya exercise kita untuk nikah, karena sebenarnya sama aja sih menurut gue ya. Nikah sama pacaran itu ya kita belajar nikah itu pacaran gitu loh. Kalau udah apa ya namanya, kayak kita udah bisa ngelewatin hubungan kita yang pacaran itu udahlah alhamdulillah gitu, udah mulus-mulus aja, lalu naikin lagi satu level serius maksudnya nikah gitu. Memang problemnya sebetulnya menurut gue problemnya kayaknya sih beda tipis lah antara problem orang pacaran sama problem orang nikah. Apa yang paling sering? Komunikasi, ya kan? Finansial sama di pacaran juga gitu. Ceweknya mau minta apa, makan apa nggak dibayarin, tiba-tiba marah. Ada yang begitu, ya kan? Jadi putus. Sama aja nikah juga gitu. Iya kan? Jadi menurut gue sebetulnya sama aja, bedanya kalau nikah kita udah sah gitu kan. Lu mau ngapain kek sah, ya kan? Itu udah jadi istri lo. Cuman kalau pacaran ya masih dalam apa ya, dalam kaidah-kaidahnya gitu loh. Tapi kalau misalnya tadi kayak nggak dibayarin makan marah, itu kocak sih. Maksudnya ya masih banyak yang kayak gitu, masih banyak. Kayak lu siapa bos? Masih pacaran banyak. Ya banyak lah, ada orang yang pacaran memang pengen punya pacar tajir, ya gue gak mau pacaran kalau gue gak dibayarin. Gue juga mau sebenarnya punya pacar tajir, tapi belum tentu cocok sebenarnya. Masalahnya ya, kayak gitu sih menurut gue. Ya itu balik lagi tadi lu belum jawab lu. Kalau menurut lu gimana? Alasannya apa? Kenapa jadi menurut lu kenapa nikah itu ya tuntutan diri sendiri bukan dari orang tua? Iya karena gue pengennya nikah. Emang keluarga lu seperti itu gitu? Gak ada yang nggak ada yang nuntut. Nggak gini, kalau misalnya gue udah pacaran lama sama cowok gue, beda cerita tuh ya. Kalau udah di atas 5 tahun kali ya. Iya, pasti ditagih dong. Apalagi gue perempuan gitu, pasti nyokap bokap gue kayak kapan nih nikahin gue gitu kan. Beda halnya kalau misalnya emang gue nggak punya pacar atau nggak punya temen deket gitu, kayak baru tuh mungkin ya udah kapan sih kamu mau ini sendiri aja gitu maksudnya. Gini, jadi kalau misalnya gue nggak dalam kondisi yang pacaran dan misalnya umur gue udah 26-27, ya baru jadi tuntut kan sama orang tua gitu. Enggak dong, malah jadi nggak nuntut. Ya udah, kayak berarti kan gue masih dalam usaha mencari dong. Oh kebalik ini gitu. Oke. Kalau gue pernah punya teman justru dengan dia udah umur berapa lah, umurnya udah makin berumur, belum punya pasangan, malah jadi dituntut sama keluarganya. Kamu mau sampai kapan? Ini kamu nggak ada pasangannya, kenalin kek, deket kek sama siapa gitu. Karena gue yakin nyokap bokap gue itu tahu kalau misalnya anaknya bukan tipe yang purely mau sendiri gitu loh. Gitu. Pasti kalau misalnya gue atau kakak-kakak gue saat itu belum punya pacar, ya memang berarti belum ada yang menurut kita tuh bisa dibawa ke rumah gitu, nggak sih, kayak serius nih gitu. Tapi beda halnya sama ketika gue udah pacaran lama sama cowok gue tapi nggak nikahin, itu baru dipres sama nyokap bokap gue kayak lo mau selama gitu. Apa lagi gitu. Karena yang gue tahu kalau di lingkungan gue justru semakin lu berumur dan lu gak punya pacar, ya lu makin dituntut. Mau sampai kapan jadi jangan lapuk kayak gitu. Ya gitu. Mungkin kalau umur gue udah di atas 33 ya, baru gue maksud seperti itu. Yang gue maksud ya. Seperti itu, ya kan. Tapi banyak yang di atas umur 27 juga belum nikah, bukan belum nikah sih, belum punya pacar malah, ya kan, malah jadi dituntut gitu. Kalau memang keluarga lo seperti itu, ya keluarga lo asik menurut gue, gitu. Karena di keluarga gue jarang yang nikahnya di atas umur 33, gitu. Sekarang gini, kan banyak nih yang kayak ya kita nggak tahu ya jodoh kita tuh datangnya kapan, ya kan. Ternyata adik kita duluan jodohnya, katanya kan itu kita dilangkahin. Kalau menurut lo gimana pandangan lo kalau umpamanya lo dilangkahin sama lo punya adik nih,
terus dilangkain gitu, lo oke aja apa maksudnya kayak oke aja ya orang namanya jodoh ya, kayak maksudnya adik gue dapet jodohnya duluan ya, terus gimana? Ya, gue juga gitu sih. Gue nih adik gue malah udah married, gue belum, ya kan. Banyak orang yang gue dapet tuh masukan kayak lu apa namanya, adat apa ya, dia adat Jawa atau apa ya, kalau seandainya kita dilangkahin. Enggak, semua adat ada kok. Kalau gitu dilangkahin ya? Harus ngasih apa kan di nikah. Kurang peka sih sama adat gitu ya kan. Jadi ada yang lu minta apa, lu ngapain minta. Kalau gue waktu itu yang kayak ya udahlah, dia mau nikah aja, dia masa gue larang-larang, masa gue tahan jodohnya. Gua Tuhan bukan, gua larang gue gitu sih. Iya, namanya udah jodoh ya gimana gitu, bisa ditantang gitu. Jadi kesimpulannya sih ya menurut gue sama Mira ya sama, nikah itu memang seharusnya sih tuntutan keinginan kita sendiri gitu, jangan dari orang tua ya kan. Bukan berarti tuntutan dari orang tua itu nggak baik ya, baik juga ya kan, cuman ya yang sekarang masa lu masih mau. Karena kan yang tahu kondisi kita seperti apa kan diri kita sendiri. Iya, yang tahu kita maunya yang kayak gimana kan diri kita sendiri. Yang nantinya akan menjalani rumah tangga itu juga kita juga gitu. Jadi kalau umpamanya lu dituntut sama orang tua sih, menurut gue nggak usah karena takut. Ya kan, ya lu jelasin aja lah pelan-pelan sendiri pelan-pelan gitu. Lu jelasin pelan-pelan ke keluarga lu lah, ya kan. Kenapa lu gini ya kan, kalau umpamanya selalu. Menurut gue harusnya sih dengan lu menjelaskan seperti itu, keluarga yang paling duluan ngerti daripada lu menjelaskan lingkungan sekitar. Maksud gue ya teman-teman sahabat lo yang mungkin malah jadi dia yang hebring kalau belum nikah, jadi yang ribet sendiri ya kan. Tapi ya maksud gue it takes time lah, ujung-ujungnya nanti pasti bakal hati gitu. Karena ya semua orang menurut gue pasti udah ada jodohnya menurut gue. Tinggal kita nyari tuh jodoh kita ya kan, ya lu berdoa juga lah ya kan, biar lu jodohnya dipermudah, dipercepat ya kan. Tapi jangan lu juga kayak udahlah semua orang dijodohin, gue nyantai aja kayak gini, ya nggak bisa juga kayak gitu, ya nggak datang jodoh lo ya, gitu sih. Ya kalau gue sih sebagai seorang perempuan detailnya dipikirin banget kan. Kayak secara garis besar tuh gue harus harus tahu maksudnya akan ada kan sifat pasangan gue nanti muncul setelah nikah, tapi setidaknya gue udah tahu nih gambaran secara garis besar si pasangan gue tuh orangnya gimana, lifestyle-nya gimana, keluarganya gimana. Benar. Itu tuh harus kayak kita tuh setidaknya udah tahu dulu tuh yang di luar-luarnya gitu. Pasti karena dalamnya kan benar sih. akan nanti muncul gitu setelah nikah. Ya pokoknya intinya sebenarnya kalau kita ngomongin soal pernikahan itu nggak akan ada selesainya. Itu poinnya banyak banget ya kan. Gue hanya ingin di sini gue obrolan ini gue nggak bahas doang, gue hanya ingin dari perspektif gue dan dia. Itu nikah itu atas tuntutan diri kita, kemauan kita sendiri ya, kemauan dari orang tua. Tapan. Berarti kalau misalnya nih tipe keluarga lo yang gini nih, lo mau pacar, tapi keluarga lo nggak setuju, lo akan tetap memperjuangkan pacar lo atau lo lebih dengerin keluarga? Perjuangin. Iyalah. Lah, lo nikahnya sama dia bukan keluarga lo. Enggak gini, nikah itu memang menikahkan keluarga, tapi kan gue hidupnya kan sama pasangan gue. Masa gue udah punya istri tapi boboknya sama bokap gue, makan dikasih duitnya, memang nggak kayak gitu loh. Jadi kalau gue sih, gue pasti merendahkan sih orang yang berendahin. Gue bodo amat ya, ngomong gini, gue sih merendahkan banget orang yang bawa ceweknya terus di bokap yang nggak suka, terus udah tinggal gitu aja. Lu culun, gitu aja menurut gue. Usahanya dulu, anjir udah kayak besok mau kiamat nggak bisa usaha, nggak gitu juga kali. Terus gue gitu. Tapi orang yang dibini orang yang kalau bilang culun tuh gue, berarti gue tuh kayak gitu. Ya gue gak tahu malah. Tuh. Pokoknya menurut gue sama Ira, pernikahan itu kemauan dari diri sendiri, bukan dari orang tua. Ya gue nggak tahu kalau di luar sana lu masih yang kayak ya gue nikah karena itu butuh orang tua, aslinya lu belum pengen. Gue nggak tahu sih. Ya gue nggak menyalahkan sih. Cuman yang menurut gue nih, pandangan gue, kalau gue nikah karena kemauan gue sendiri. Nah, Ira juga seperti itu. Dan karena kesiapan. Terserah lo
siapnya dari segi apa, tapi harus siap sih yang pasti. Mental lah udah lautan banget. Karena kalau kita nikah itu nggak akan ada habisnya kalau diomongin. Banyak banget poinnya tuh, wah gila, merucutnya banyak banget, ya kan? Apa aja bisa kita bahas, ya kan? Betul. Cuman di obrolan kali ini, ya kan intinya kan ingin memperjelas sih, ya kan? Kemau nikah tuh atas keinginan kita sendiri, orang tua sih. Kalau kita mah pokoknya ya masih atas keinginan kita sendiri sih, alhamdulillah, bukan karena keinginan orang tua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sih kayak gitu, ya kan? Pokoknya jangan mau hidup sendiri ya guys, nikah atas kemauan sendiri. Iya, tapi kalau emang lo mau hidupnya sendiri juga gak masalah sih, gue gak maksa, ya kan? Gue kan bukan nyokap lo, ya kan? Ya itu aja lah, pokoknya tungguin obrolan kita selanjutnya. Gak ada surprise sih di obsesi, gue masih kisi-kisi lah kayak guru. Kisi-kisinya masih berhubungan dengan soal pernikahan, cuma tapi bagian mana tuh belum tahu, masih ntar gue pikirin deh. Atau mungkin kalau lo pada teman-teman semua ada ide, saran, ya kan, atau ada yang pengen ditanyain, bisa tuh DM Instagramnya. Mau bahas kalian maunya tuh kita bahas apa supaya kalian tahu. Tapi kalau bisa ini masih berhubungan dengan soal pernikahan ya, karena masih banyak nih soal pernikahan, perintilannya banyak banget ya kan. Nanti bisa lah lo tanyakan atau lo kasih masukan ke Ira gitu. Ibarat souvenirnya mau apa, lo bisa lo tanyakan gitu aja lah. Makasih deh pokoknya buat semuanya yang udah dengerin Obsesi, udah nonton terus pokoknya channel YouTube Obsesi. Bisa dengerin juga di podcast, ada di Spotify ada podcastnya, bisa Obsesi. juga dengerin di Anchor. Nanti pokoknya bakal kita taruh lah di deskripsi. Kita pasti bakal update episode obrolan ini tuh pasti bakal kita update di Instagramnya Obsesi. Tunggu aja, walaupun kita belum masih tahu nih Instagramnya apa, tapi tunggu aja lah, bakal kita biar pokoknya ada tiba-tiba, ya kan. Kayaknya surprise. Oke, dah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kerja besok hari Selasa. Dah.